Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat yang kita rasakan pada pagi hari ini, kita diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk insyaallah kita bersama-sama saling mengingatkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita semakin paham terhadap agama kita. Dan bukan perkara yang samar bagi hadirin semuanya bahwasanya amalan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan amalan yang sangat besar. Amalan yang sangat dianjurkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Maka hadirnya kita di majelis ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, terlebih di saat banyak di antara kaum muslimin yang melalaikan kewajiban ini, kewajiban memahami, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-ikhlas di dalam ucapan-ucapan kita dan seluruh perbuatan-perbuatan kita, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan majlis ini menjadi majlis yang barokah, yang marhumah, yang diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita ingin mempelajari bersama, mengambil beberapa faedah dari keterangan para ulama berkaitan dengan bagaimana kita mensikapi al-khilaf bainal ulama, mensikapi perselisihan, perbedaan yang ada di antara para ulama. Dan akan kita ambilkan keterangan-keterangan ini dari beberapa kitab. Di antaranya dari kitab Raf'ul Malam Anil A'immatil A'lam yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Begitu pula dalam sebuah kitab kecil yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala yang diberi judul Al-Khilaf Bainal Ulama Asbabuhu wa Mauqifuna minhu. Begitu pula dalam kitab Fatwa Al-Lajnah Daimah, dan juga ada keterangan tentang masalah ini, masalah mensikapi khilaf dalam kitab Syarah Masail Jahiliyah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Dan juga kitab-kitab yang lainnya
serta muhadharah-muhadharah yang disampaikan oleh para masyayikh kita, para ulama ahli sunnah wal jamaah, insyaallah akan menjadi rujukan kita dalam pembahasan ini. Yang pertama kita ingin sebutkan dari kitab Al-Khilaf Bainal Ulama yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau menyinggung dalam pembahasan muqaddimah terhadap kitab beliau itu tentang masalah mengangkat tema ini sebagai salah satu pembahasan. Beliau mengatakan fa'inahu qad yasiru hadzal mawdu' at-tasa'ul ladai al-kathirin. Bisa jadi, kata Syekh, judul atau tema tentang masalah khilaf di antara para ulama, sebab-sebabnya dan sikap kita terhadap khilaf tersebut, ini bisa jadi akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan pada sebagian banyak orang. Waqad yas'al al-ba'd limadha hadha al-mawdu' wa hadha al-'unwan alladhi qad yakunu ghayruhu min al-masail qad yakunu ghayruhu min masail ad-din aham minhu. Kenapa tidak dibahas yang lainnya? Kenapa mengkhususkan pembahasan ini? Tema ini kenapa diangkat padahal masih banyak di sana masalah-masalah tentang agama kita yang lebih penting. Maka dikatakan oleh Syekh, walakin hadzal unwan wa khassah fi waqtina al-hadir yuzghilu bala katsir minan nas. Di antaranya karena banyak di antara manusia, kaum muslimin yang berbicara atau yang bingung, yang masuk ke dalam masalah perbedaan pendapat dan mereka terjatuh kepada kebimbangan dan kebingungan, sibuk dengan masalah ini yang karena tidak ada ilmu tentang bagaimana mensikapi permasalahan perbedaan di antara para ulama, akhirnya menghabiskan waktu yang banyak dan membuat mereka bingung. La aqul minal 'amah, dan aku tidak katakan dari orang-orang awam. Bukan sekedar hanya orang-orang awam yang kemudian menjadi bingung, yang kemudian menjadi sibuk dengan masalah ini dan tidak tahu bagaimana harus dia lakukan, apa yang harus dia lakukan. Tidak hanya orang umumnya saja, bal hatta min talabatil ilm, bahkan dari kalangan para penuntut ilmu sekalipun. Ini banyak yang mereka terbebani pikirannya dengan melihat kenyataan adanya perselisihan di antara para ulama. Wa dzalika annaha kathurat fi wasailil i'lam nashrul ahkam wa bassaha bainal anam. Di antara sebabnya karena begitu banyaknya sarana-sarana mass media dan yang semisalnya yang menyebarkan hukum-hukum yang disampaikan oleh para ulama, tersebar di mana-mana hukum ini dan sebagainya, dan perbedaan-perbedaan yang ternyata tidak sama penjelasan seorang ulama ini dengan ulama yang satu tentang satu masalah. Maka ini semakin membuat perbedaan para ulama ini tersebar di mana-mana. Wa asbaha al-khilaf baina qaul fulan wa fulan masdaru tashwish.
sehingga perselisihan, perbedaan pendapat antara orang ini dengan orang ini, antara syekh dengan syekh, antara ulama dengan ulama yang satunya, membuat menjadi sumber atau menjadi sebab kericuhan, menjadi sebab keributan, karena sebab tidak tahunya bagaimana mensikapi masalah perbedaan pendapat tersebut. Bal tashkik inda katsiri minan nas. Bahkan sampai ada yang menjadi ragu. Menjadi ragu ketika mendapatkan pendapat-pendapat yang berbeda-beda di antara para ulama. Padahal masalahnya adalah masalah yang sudah jelas tadi bagi dia. Sebelum mendengar adanya khilaf ini masalah yang jelas. Setelah dia pelajari dalilnya dan sebagainya. Namun ternyata ada pendapat ulama yang menyelisihi apa yang dia telah peroleh dari pelajaran yang disampaikan oleh para asatidzah dan yang lainnya. Namun ketika mendapatkan salah satu keterangan para ulama yang berbeda, akhirnya dia menjadi ragu. La siyama minal 'amah alladzi la ya'rifuna masadiril khilaf. Apalagi orang-orang awam, orang-orang yang masih awam, belum banyak belajar, belum banyak tahu tentang agama ini, tidak tahu sumber-sumbernya khilaf. Akhirnya mereka semakin bingung dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Lihada ra'aitu wa billahi asta'in an atahaddath fi hadzal amr alladzi lahu fi nadhari sya'nun kabir 'indal muslimin. Oleh karena itu kata Syekh, dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, aku ingin menyampaikan masalah ini, masalah khilaf, sebab-sebabnya dan bagaimana sikap kita dalam mensikapi khilaf tersebut. Yang menurut pandangan saya ini merupakan perkara yang sekarang menjadi perkara yang besar di antara kaum muslimin, menjadi perkara yang memiliki kepentingan yang sangat besar untuk segera disampaikan kepada kaum muslimin. Kemudian Syekh mengatakan, inna min ni'matillahi tabaraka wa ta'ala ala hadhihi al-ummah anna al-khilaf bainaha lam yakun fi usuli diniha wa masadirihi al-asilah wa innama kana al-khilaf fi asya' la tamassu wahdatal muslimin al-haqiqiyyah wa huwa amrun la budda an yakun. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah bahwasanya khilaf yang terjadi di antara para ulama itu bukan dalam masalah akidah dan bukan dalam masalah prinsip khilaf yang terjadi. Sehingga khilaf-khilaf yang ada ini semestinya tidak akan menghancurkan persatuan kaum muslimin. Dan ini adalah perkara yang harus, perkara yang mesti terjadi. Karena sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya akan terjadi perselisihan ini. Maka qad aj'altu al-'anasir allati uridu an atahaddath anha bima ya'ti. Maka aku buat anasir, aku susun pembahasan saya kata Syekh rahimahullah dengan beberapa perkara, dengan susunan berikut ini. Yang pertama yang beliau sampaikan adalah minal ma'lum 'inda jami'il muslimin mimma fahimuhu min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam
anna Allah Ta'ala ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haqq. وهذا يتضمن أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين هذا الدين بيانا شافيا كافيا لا يحتاج بعده إلى بيان. Perkara yang sudah diketahui oleh semuanya, oleh seluruh kaum muslimin, bahwasanya apa yang difahami oleh kaum muslimin dari Al-Quran dan As-Sunnah telah dimaklumi oleh seluruh kaum muslimin dari apa-apa yang mereka fahami dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dari Al-Quran dan As-Sunnah, kaum muslimin faham. Bahwasanya apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haq, dengan membawa huda dan membawa dinul haq, membawa petunjuk dan membawa agama yang hak. Diterang oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan huda adalah al-ilmun nafi' dan ad-dinul haq adalah al-amal as-salih. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amalan. Mengamalkan wahyu tersebut, ilmu dan amal. Ini menunjukkan apa? Kalau yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu yang bermanfaat dan mengamalkan ilmu tersebut, berarti wa hadza yatadamman an yakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad bayyana hadza din bayanan syafi'a kafiyah. Kalau begitu, berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu saja telah menyampaikan agama ini dengan keterangan yang sangat cukup, dengan keterangan yang sudah lengkap. Artinya tidak perlu ada revisi lagi. Agama ini adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membawa agama, telah menyampaikan agama, menyampaikan wahyu yang berupa ilmu dan amal, dan telah beliau sampaikan semuanya dan telah dijelaskan semuanya dengan gamblang kepada para sahabatnya, yang tidak butuh lagi setelah itu ada penjelasan yang lainnya. Tidak perlu ada revisi, tidak perlu ada perbaikan. Karena kenapa demikian? Li'annal huda, karena al-huda bimaknahu, dengan maknanya, yunafi ad-dhalalah bi kulli ma'aniha. Karena al-ilmu an-nafi' al-huda, ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat, apa saja ikhwah? Semuanya yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW, semuanya itu ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Jadi sangat luas, baik yang berkaitan dengan akidah, baik yang berkaitan dengan ibadah, baik yang berkaitan dengan akhlak, dengan muamalah, semuanya tentang agama ini. Ini berarti telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berarti pula kebalikan daripada ilmu yang bermanfaat, kebalikan daripada huda, yaitu apa? Kesesatan, kesalahan, penyimpangan. Itu semuanya apa? Semuanya sudah diterangkan pula. Artinya, kalau kita ingin kebenaran, kita mengikuti huda. Kita mempelajari al-huda, mempelajari ilmu yang bermanfaat. Dan kemudian mengamalkan ilmu tersebut. Kalau menginginkan kebahagiaan, kalau menginginkan keselamatan. Dan menyelisihi al-huda, menyelisihi al-ilmu an-nafi' wa dinul haq, menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti apa? Berarti sesat. Berarti kesesatan. Kalau demikian, maka tidak perlu lagi adanya tambahan, adanya perbaikan-perbaikan
tentang agama ini semuanya telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang disampaikan itu adalah al-huda dan dinul haq, yang dibawa adalah al-huda dan dinul haq, maka yang mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti dia berada di atas hidayah, berada di atas petunjuk, dan berada di atas agama yang hak. Dan yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti dia terjatuh pada kesalahan dan penyimpangan. Ini perkara yang sudah difahami oleh kaum muslimin. Maka kewajiban kaum muslimin tidak lain adalah mengikuti apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mendapati sesuatu yang dia tidak fahami, sesuatu yang dia tidak ketahui, supaya dia selamat, tidak lain adalah dengan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berupa al-huda dan dinul haq. Al-huda ini akan meniadakan semua kesalahan. Al-huda ini akan menghilangkan semua kesesatan. Wa dinul haq itu akan menghilangkan semua agama, semua amalan yang salah, semua perbuatan-perbuatan yang salah. Sehingga kata Syekh, li annal huda bima'nahu yunafi dhalala bi kulli ma'aniha wa dinul haqq bima'nahu yunafi kull dinin batilin la yartadihi Allah azza wa jalla. Maka apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa al-huda wa dinul haqq, al-huda ini akan meniadakan semua kesesatan. Wa dinul haq, dan al-dinul haq ini akan meniadakan semua din yang batil, semua agama yang batil. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu'itsa bil huda wa dinil haq. Nabi SAW diutus dengan dua ini, huda dan dinul haq. Maka dengan mengikuti al-huda dan dinul haq, inilah seseorang akan selamat. Dan ketika tidak mengikuti al-huda wa dinul haq, maka seorang terjatuh kepada penyimpangan, terjatuh pada kesalahan. Wa kana an-nas fi 'ahdihi salawatullah wa salamuhu alaihi yarji'un 'inda tanazu' ilaihi. Dan dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka berselisih, ketika mereka tidak paham, ketika mereka tidak tahu tentang masalah, apa yang mereka lakukan? Mereka kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu menjelaskan kepada mereka mana yang benar dan mana yang salah. Nah, fayahkumu bainahum wa yubayyinu lahumul haqq sawa'un fima yakhtalifun fihi min kalamillah aw fima yakhtalifun fihi min ahkamillah allati lam yanzil hukmuha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa yang diperselisihkan di antara para sahabat tentang kalam Allah, tentang maknanya, ini maksudnya apa? Atau yang diperselisihkan oleh mereka tentang hukum Allah Subhanahu wa taala, ini hukumnya apa, ini hukumnya apa. Mereka semuanya kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka paham bahwasanya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk membawa apa? Al-huda wa dinul haq. Mereka tahu dengan kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itulah mereka akan benar. Dengan kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka akan selamat dari kesesatan. Mereka akan selamat dari penyimpangan-penyimpangan. Karena yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu semuanya meniadakan kesesatan. Kalau seseorang sudah di atas petunjuk Rasulullah SAW, maka dia tidak tersesat. Tapi ketika seseorang menyimpang dari petunjuk Rasulullah SAW, berarti dia tersesat. Maka ketika seseorang belum tahu ini benar apa tidak, ini salah atau benar, ini apa hukumnya, maka kewajiban dia adalah mengembalikan kepada Rasulullah SAW supaya tidak tersesat. Summa ba'da dzalik yanzil al-Qur'an mubayyinan laha. Maka saat itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat bertanya tentang hukum ini, turunlah Al-Qur'an menjelaskan
tentang apa yang ditanyakan oleh para sahabat. Wa ma aktsaru ma naqra'u fil Qur'an, dan betapa banyak ya, yang kita baca dari Al-Qur'an, yang di sana ada qaulahu yas'alunaka an hadza. Betapa banyak dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang dimulai dengan yas'alunaka hadza an hadza. Mereka bertanya kepada engkau tentang ini, mereka bertanya tentang engkau tentang ini, mereka bertanya tentang ini, maka turunlah ayat-ayat yang menjelaskan masalah tersebut, apa yang ditanyakan oleh para sahabat. Sehingga dimulai ayat-ayat itu dengan kalimat yas'alunaka. Dimulai dengan mereka bertanya kepada engkau tentang ini dan itu. Di antaranya di sini disebutkan oleh Syekh rahimahullah beberapa ayat. Di antaranya dalam surat Al-Maidah ayat 4. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kepada engkau tentang apa yang dihalalkan bagi mereka. Kemudian dalam ayat yang lainnya surat Al-Baqarah 219. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada engkau tentang masalah bagaimana menginfakkan harta. Kemudian mereka bertanya juga, disebutkan juga dalam surat Al-Anfal ayat yang pertama, yas'alunaka 'anil anfal. Kemudian juga dalam ayat yang lainnya, surat Al-Baqarah 189, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya tentang ahillah, tentang waktu yang berkaitan dengan ibadah haji. Kapan dimulainya ibadah haji? Atau berkaitan dengan bulan-bulan, waktu untuk ibadah yang lainnya. Mereka bertanya, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya tentang masalah peredaran bulan, tentang masalah pergantian bulan. Kemudian juga yas'alunaka 'anil syahril haram. Bertanya tentang syahrul haram dan yang lain-lainnya. Banyak ayat-ayat yang dimulai dengan kalimat yas'alunaka. Mereka bertanya kepada engkau, mereka bertanya kepada engkau, mereka bertanya kepada engkau. Kemudian Allah menjawab apa yang mereka pertanyakan. Walakin ba'da wafatir Rasul sallallahu alaihi wasallam ikhtalafatil ummah fi ahkamis syari'ah allati la taqdi ala usulis syari'ah wa usulil masadiriha. Namun setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi perselisihan di umat ini dalam hukum-hukum syariat. Terjadi dalam hukum-hukum syariat, namun tidak dalam masalah usul, tidak dalam masalah prinsip, tidak dalam masalah akidah. Walakinau ikhtilaf sanubayyin insyaallah ba'du asbabihi. Tetapi khilaf yang akan kita jelaskan kenapa sampai terjadi khilaf di antara para ulama akan dijelaskan. Sehingga ini perkara yang penting. Syekh mengisyaratkan kepada kita pentingnya kita mengetahui sebab khilaf. Ada apa kok terjadi khilaf? Sehingga seorang itu tidak kemudian menyepelekan khilaf dan tidak pula dia itu berlebih-lebihan bertindak tidak di atas syariat dalam mensikapi khilaf. Tapi perlu untuk menanyakan ada apa? Khilafnya masalah apa? Sebabnya apa? Apa dalilnya si fulan dan apa dalilnya alan? Perlu diketahui sehingga tidak tidak kemudian asal mengatakan, asal bertindak, kemudian sampai mengatakan kamu berarti ahlul bid'ah, dia ahlul bid'ah, misalnya. Padahal di situ ada masalah apa? Khilaf. Tidak semua orang yang terjatuh kepada bid'ah kemudian dikatakan ahlul bid'ah. Dan juga tidak setiap khilaf menyebabkan harus saling bermusuhan, tidak mau sholat di belakangnya dan yang semisalnya. Kita harus tepat dalam masalah ini, penting untuk mengetahui sebab-sebabnya. Tidak asal ikut, tidak asal bicara, kemudian asal ikut, kemudian asal berpendapat tanpa mengetahui dulu ada apa khilafnya dalam masalah apa. Tiba-tiba ikut memusuhi, tiba-tiba ikut membid'ahkan, tiba-tiba ikut tidak mau mengajak bicara, tiba-tiba ikut dan seterusnya. Ketika ditanya, kamu kenapa seperti itu? Saya ikut itu tadi, katanya begitu, katanya begini. Akhirnya dia
terjadi banyak keributan, terjadi banyak permasalahan, kericuan di antara kaum muslimin dalam masalah-masalah yang semestinya tidak terjadi yang demikian itu. Sehingga ini menjadi perkara yang penting, perlu ditanyakan. Jangan kemudian asal ada khilaf, kemudian satu orang langsung mengikuti sebelah sini, satu mengikuti sebelah sini. Langsung ada khilaf, langsung dia tanpa mengetahui sebabnya, tanpa mengetahui ada masalah apa, langsung dia mengikuti fulan, satunya mengikuti alan. Yang penting langsung bersikap dan sebagainya. Tanpa mengetahui dengan jelas, tanpa dia melakukan langkah-langkah yang tepat dalam melihat khilaf tadi. Ternyata setelah dia pelajari, ternyata sama-sama nggak punya dalil. Nah, kalau sama-sama nggak punya dalil, bagaimana? Berarti semuanya sama-sama pakai apa? Hawa. Maka yang seperti ini tidak terhitung sebagai khilaf. Tidak terhitung sebagai apa? Khilaf yang dianggap. Kalau ternyata semuanya hanyalah sekedar apa? Sekedar ucapan saja misalnya, atau sekedar hawa nafsu. Qala fi din azanallahu wa iyyakum, maka di sini Syekh nanti akan menjelaskan sebab-sebabnya. Ya. Namun kata Syekh, jadi di sini qala fi din azanallahu wa iyyakum, sebelum kita melanjutkan perkataan Syekh, kita ingin mengingatkan di sini Syekh mengisyaratkan adanya khilaf, ya, sesuatu yang harus terjadi, sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajiban kita adalah apa? Kewajiban kita adalah mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kewajiban kita, mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang penting, yang harus kita senantiasa kita jadikan ini sebagai sesuatu yang ada di depan mata kita. Mana petunjuk Rasulullah SAW? Mana yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini jangan kemudian larut dalam khilaf, pembicaraan masalah perbedaan pendapat, kemudian dia tidak mengetahui bagaimana sesungguhnya petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah tersebut. Nah, sehingga akhirnya dia berbicara dengan kejahilannya, berbicara dengan hawa nafsunya, karena tidak ada di depan mata dia bahwa kewajiban dia mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang khilaf, apalagi khilaf di antara para ulama, ya, itu adalah khilaf yang sifatnya istihadiyah. Terkadang, nanti akan kita baca sebagaimana tadi dikatakan oleh Syekh, bahwasanya khilaf yang ada di antara para ulama ini bukan dalam masalah akidah, bukan dalam masalah prinsip, bukan dalam masalah prinsip-prinsip Islam, sehingga tidak saling membuat, tidak akan membuat perpecahan di umat ini, tidak akan menghancurkan persatuan kaum muslimin semestinya. Khilaf yang ada di antara para ulama. Namun ketika seseorang itu salah dalam mensikapinya, sehingga bukan yang salah khilafnya para ulama, khilaf para ulama sesuatu yang pasti terjadi. Tetapi di sini yang terkadang lupa bahwasanya kita harus mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, itu kita lupakan. Seorang melupakannya sehingga dia itu berbicara tanpa ilmu. Inilah yang salah. Inilah yang berbahaya. Ketika seorang sudah keluar dari petunjuk Rasulullah SAW, ketika dia sudah berbicara tanpa ilmu, berbicara dengan hawa nafsu, ini yang kemudian apa? Kemudian tercela. Tidak semua khilaf itu tercela. Tidak semuanya khilaf itu apa? Tercela. Apalagi khilaf di antara para ulama yang semuanya adalah para ulama yang mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sudah menjadi sunatullah, akan terjadi perselisihan di antara mereka. Ini tidak tercela. Yang benar mendapatkan 2 pahala, yang salah juga tidak tercela mendapatkan satu pahala. Yang tercela itu ketika orang sudah tidak mengedepankan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dalam khilaf, dalam perbedaan, kemudian dia ikut berbicara tanpa ilmu, atau berbicara dengan hawa nafsu. Ini perkara yang pertama yang diingatkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala.
agar perkara ini harus kita pahami. Bahwasannya yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah al-huda wa dinul haq. Ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Yang apabila orang berpegang dengannya, maka dia telah terlepas dari kesesatan. Ketika dia tidak berpegang dengan al-huda wa dinul haq, maka dia terjatuh kepada penyimpangan. Sehingga yang mestinya dijadikan sebagai sesuatu yang harus dia perhatikan adalah kewajiban dia untuk mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwana fid din azanallahu wa iyyakum. Kemudian Syekh mengisyaratkan adanya perselisihan yang bisa terjadi kepada masalah usul, ada juga perselisihan yang itu terjadi dalam masalah ahkam syariah. Dan perselisihan setelah datangnya Rasulullah SAW di antara para ulama, ini perselisihan dalam masalah apa? Al-ahkam asy-syariah. Bukan dalam masalah mengikuti petunjuk Rasulullah apa tidak, bukan masalah itu. Bukan masalah haruskah kita mengikuti petunjuk Rasulullah ataukah kita mengikuti petunjuk yang lainnya. Bukan, tidak ada khilaf dalam masalah ini di antara para ulama. Ulama yang betul-betul ulama maksudnya di sini. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ma'ruf, yang diakui oleh kaum muslimin bahwa dia adalah seorang ulama. Khilafnya mereka adalah khilaf dalam masalah ahkam asy-syar'iyyah dan bukan dalam masalah apa? Bukan masalah prinsip, bukan dalam masalah prinsip-prinsip dan bukan dalam masalah masadir, dalam masalah apakah mengikuti petunjuk Rasul apa tidak, bukan dalam masalah tersebut. Dan di sini diisyaratkan adanya khilaf dalam masalah tadi. Ada khilaf dalam masalah prinsip. Ada khilaf dan dalam masalah apa? Usul. Tapi yang khilaf di antara ulama Ahlus Sunnah bukan dalam masalah itu. Bisa dipahami? Nah. Bahwa saya mengatakan di antara nikmat umat ini, nikmat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khilafnya para ulama itu bukan dalam masalah apa? Bukan dalam masalah usul. Ini nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah. Di sana ada khilaf dalam masalah usul. Di sana ada khilaf dalam masalah prinsip. Di sana ada khilaf bahkan dalam masalah agama. Kan? Dalam masalah manhaj. Namun ini bukan khilafnya para ulama. Nah. Sehingga Syekh Shalal Fauzan rahimahullah, hafizahullah ta'ala, itu menjelaskan dalam kitab Sahrul Masail Jahiliyah, keterangan beliau terhadap kitab Masail Jahiliyah, beliau menjelaskan al-ikhtilaf ala qismain. Ikhtilaf itu ada dua. Al-qismul awal al-ikhtilaf fid din. Ikhtilaf dalam masalah din. Dalam masalah mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa tidak. Mengikuti petunjuk atau menyelisih petunjuk. Berkaitan dengan itu. Yang satunya mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, yang satunya tidak mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Ini khilaf yang pertama. Ikhtilaf dalam masalah ibadah. Satunya membuat ibadah baru, satunya tidak membuat ibadah baru. Ini khilaf dalam masalah petunjuk. Khilaf dalam masalah din. Khilaf dalam masalah akidah. Satunya memiliki akidah baru, satunya mengikuti akidah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khilaf yang seperti ini khilaf yang tidak boleh sama sekali. Nah, tidak boleh ada khilaf yang seperti ini. Kita tidak membolehkannya. Jangan kemudian kita menyepelekannya. Gak apa-apa itu khilaf. Nah, ini khilaf tidak boleh seperti ini. Tidak boleh khilaf. Satunya mengikuti petunjuk Rasulullah, satunya tidak mengikuti petunjuk Rasulullah. Kemudian apa? Gak apa-apa. Memang sudah menjadi sunatullah, terjadi perselisihan. Tidak boleh seperti itu. Ini namanya bermudah-mudahan. Tidak boleh. Satunya berbuat syirik, satunya bertauhid, katanya tidak apa-apa. Yang penting masih Islam, tidak usah diingkari, biarkan saja, masih muslimin. Ini perbuatan yang juga tidak benar. Kalau satunya mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, satunya tidak mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, maka tidak boleh dibiarkan. Harus diterangkan, harus dikasih tahu. Harus dijelaskan, ini salah. Yang ini benar. Ini sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Ini tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Harus diingkari. Ketika punya saudara, punya orang tua, punya
menyelisih petunjuk Rasulullah SAW dalam perkara yang seperti ini tidak ditolerir. Tidak ada toleransi dalam Islam. Tidak ada tolerir, tidak dibiarkan. Tidak dikatakan sesuatu yang boleh-boleh saja. Tidak. Nah, dengan alasan apapun, meskipun dengan alasan untuk persatuan, menjaga persatuan umat, tidak boleh dibiarkan adanya khilaf, tapi fiddin. Al-khilaf dalam masalah ibadah, dalam masalah mengikuti petunjuk dan tidak mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hada ikhtilafun madmum wa muharram. Kata Syekh, ini ikhtilaf yang tercela, ini ikhtilaf yang diharamkan. Li'anna ad-din laisa majalan lil istihad. Karena petunjuk agama ini tidak ada istihad di dalamnya. Masalah ini tidak ada istihad. Tidak ada istihad dalam masalah perbedaan yang seperti ini. Satunya mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, satunya tidak mau mengikuti petunjuk Rasulullah. Kenapa kamu tidak mengikuti petunjuk Rasulullah SAW? Saya pakai akal saya. Saya pakai istihad saya. Ini tidak boleh. Nah, apalagi kalau jelas-jelas berbeda agama. Wah, ini tidak boleh. Jangan kemudian, tidak apa-apa, sama-sama agama dari langit. Sama-sama datangnya dari langit agama ini. Tidak boleh yang seperti ini. Ini khilaf yang madmum. Dan tidak mungkin akan disatukan dan tidak mungkin kita mengupayakan terjadinya persatuan dalam masalah ini. Ingin menyatukan antara yang mengikuti petunjuk dengan yang tidak mengikuti petunjuk. Ingin membenarkan yang tidak mengikuti petunjuk. Ingin diupayakan supaya sama-sama boleh, sama-sama benar. Sama-sama tidak ada yang salah. Agama ini Islam benar, agama yang selain Islam juga benar. Ini tidak boleh yang seperti ini. Ini adalah khilaf yang pertama. Khilaf yang tidak ada istihad di situ. Tidak ada pilihan. Kecuali kita harus mengikuti yang satu saja. Mengikuti yang satu dan menyalahkan yang satunya. Tidak boleh membenarkan kedua-duanya atau membolehkan keduanya. Karena agama ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh bagi siapapun untuk mereka-reka, untuk membuat sendiri, ibadah sendiri, akidah sendiri. Nah, laisa majalan lil ara. Tidak ada peluang bagi akal dan pendapat untuk masuk dalam masalah agama, dalam masalah petunjuk Rasulullah SAW ini, dalam masalah membuat ibadah, dalam masalah membuat akidah, dalam masalah prinsip. Bal ad-din tauqifi, bahwasanya agama ini adalah tauqifiyah, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh siapapun membuat agama sendiri, membuat akidah sendiri, membuat ibadah sendiri. Agama ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada istihad. Tidak boleh beristihad, tidak boleh bermudah-mudahan. Yang bermudah-mudahan di sini biasanya seperti orang-orang sufi. Tarekat sufiyah. Mereka bermudah-mudahan dalam masalah ini. Tidak boleh kita seperti mereka. Dan tidak pula boleh dalam masalah-masalah yang ternyata diperbolehkan khilaf, kita bersikap berlebih-lebihan seperti Haddadiyah. Tahu? Yang ketika ada yang menyimpang, langsung dihabisin. Langsung dikatakan ahlul bidah. Sehingga tidak ada yang selamat satupun. Seluruh para ulama semuanya dikatakan ahlul bidah. Ketika melihat ada ulama ini berbeda pendapat, tapi ternyata salah pendapatnya. Ulama ini salah pendapatnya. Akhirnya semuanya, Imam Ibnu Hajar, Imam Nawawi, semuanya para ulama tidak ada yang selamat. Semuanya dikatakan ahlul bidah, semuanya bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ini juga tidak boleh seperti ini. Ini tidak boleh kita bermudah-mudahan, tidak boleh kita berlebihan. Tetapi agama ini adalah agama yang tengah-tengah, agama yang tepat. Agama yang pertengahan. Kemudian, alaina an natamassak bima syara'ahu Allah lana min ad-din wa min al-aqidah. Bagi kewajiban kita adalah mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dalam masalah ini. Dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, ya. Kewajiban kita mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Yang bukan petunjuk Rasulullah SAW, ya. Ibadah yang murni sama sekali dibuat, ya, tanpa ada dasarnya. Akidah yang dibuat tanpa ada dasarnya.
Maka apa? Kita harus meyakininya itu batil dan tidak boleh kita membenarkannya, tidak boleh kita membolehkannya, apalagi mau menyatukan, dianggap sebagai sama-sama muslim, sebagai sama-sama saudara seiman, padahal satunya bukan muslim. Menyelisih akidah, menyelisih prinsip yang mengeluarkan dari Islam kemudian dikatakan muslim, tidak bisa. Nah, maka di sini harus dipahami, sehingga tidak salah paham di sini. Tidak kemudian membenarkan Ahmadiyah, tidak kemudian membenarkan ajaran agama yang lainnya, yang itu jelas-jelas keluar dari apa? Petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa yang seperti itu. Yang bukan petunjuk Rasulullah SAW, yang menyelisih petunjuk Rasulullah SAW dengan jelas dia membuat akidah yang baru, membuat ibadah yang baru, maka di sini tidak boleh ditolerir sama sekali. Satunya benar, satunya salah, dan tidak boleh disatukan. Tidak mungkin akan disatukan antara yang hak dengan yang batil. Karena yang hak itu adalah petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan selain yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah apa? Batil. Dalam masalah ibadah, dalam masalah akidah. Maka tidak boleh ada upaya menyatukan antara Syiah, Ahlus Sunnah. Menyatukan apalagi antara agama. Nah, mau dijadikan satu, disamakan, dibenarkan semuanya. Seperti tidak diperbolehkan. Kemudian, maka kewajiban kita adalah mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, tanpa duna an natadakhal bi ara'ina wa istihadatina, tanpa masuk akal kita, tanpa masuk istihad kita, tidak boleh masuk dalam masalah ini. Tidak boleh beristihad untuk membuat keyakinan baru, akidah baru. Tidak boleh beristihad untuk membuat ibadah yang baru, jenis yang baru. Nah, menciptakan ibadah jenis yang baru tidak boleh. Wa ma laysa 'alaihi dalil fa innahu bid'ah. Yang tidak ada dalilnya berarti dia bid'ah. Nah, yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti apa? Bid'ah. Yajib 'alaina tarkuhu. Wajib bagi kita untuk meninggalkannya. Di hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Di antaranya adalah dalil barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan kita apa yang bukan termasuk di dalamnya, ini adalah perkara yang tertolak. Barang siapa yang mengada-adakan syariat yang baru, tertolak. Berarti apa? Batil. Kewajiban kita mengikuti syariat yang datang, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Ada yang membuat baru syariat baru, membuat ibadah baru, ajaran baru, tanpa petunjuk Rasulullah SAW sama sekali. Kreasi sendiri. Membuat sendiri dia. Bentuk-bentuk sendiri, ibadah sendiri. Zikir sendiri. Nah, membuat selawat yang dia buat sendiri, yang di sana banyak syiriknya, akidah yang batilah. Menyebutkan di sana syair-syair, selawat yang di sana ada akidah yang batilah, yang menyelisih akidah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang seperti ini tertolak, tidak diterima. Nah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu wa huwa radd. Barang siapa yang mengada-adakan syariat yang baru yang tidak ada dalam syariat kami, maka tertolak. Juga disebutkan dalam hadis wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Nabi mengingatkan, hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Nah, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Karena segala perkara-perkara yang baru dalam hal apa ya, ikhwah? Dalam masalah ibadah, dalam masalah akidah, dalam masalah syariat, membuat yang baru, maka itu adalah bid'ah. Dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Karena yang benar adalah al-huda. Yang benar adalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dibawa oleh Rasulullah SAW itulah yang benar. Al-huda wa dinul haq. Itu yang benar. Yang menyelisih al-huda wa dinul haq, maka dia adalah sesat. Dan di mana tempatnya kesesatan? Kullu dhalalatin finnar. Kesesatan itu tempatnya berada di neraka. Maka umur ibadah, umur akidah, umur din, masalah ini, masalah syariat, masalah ibadah, akidah,
Ini masalah yang tauqifiyah, la majala lil khilafiha abadan. Tidak boleh berselisih dalam masalah ini. Nah, tidak boleh ada perselisihan dalam masalah ini. Bukan perselisihan yang diperbolehkan. Dan para ulama bukan berselisih dalam masalah ini, bukan. Tidak ada para ulama yang berselisih dalam masalah ini. Nah, wa innama tadba' fiha nusus minal kitab was sunnah wa ma kana 'alaihi salafu hadil ummah. Tetapi kewajiban kita adalah mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah, mengikuti syariat, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dan seluruh para ulama ini ulama yang ahlu sunnah yang benar, yang benar-benar ulama. Itu semuanya mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma nanti di sana ada khilaf. Namun itu khilaf yang apa? Yang bukan masalah ini. Khilaf yang seperti ini tidak ada di antara para ulama. Kalau ada yang khilaf dalam masalah ini bukan ulama, dianggap sebagai ulama, bukan yang dimaksud oleh kita sebagai ulama. Tidak semuanya yang mengaku ulama dikatakan ulama, jangan. Nah, khilaf dalam masalah-masalah yang jelas, masalah yang prinsip, masalah manhaj. Kemudian dikatakan boleh-boleh saja. Nah, yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ini jenis yang pertama. Nanti ada khilaf yang diperbolehkan, tetapi waktunya tidak mencukupi. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa dipahami. Wallahu taala a'lam bishawab. Sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wasallam.